kita terdapat 5 latar belakang menghubungkan Maqasid Al-Syariah dengan pembangunan berkelanjutan SDGs dan ESG. Yang pertama ada Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan agama yang membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang berarti bahwa ajaran Islam tidak hanya ditunjukkan bagi kepentingan spiritual manusia, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekologis. Baiklah, selanjutnya yang kedua, Islam juga memiliki sistem nilai yang menyeluruh atau kafah, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, hubungan antar sesama manusia, hablum minannas. Dan yang terakhir, maupun hubungan manusia dengan alam sekitar, hablum minal alam. Selanjutnya yang ketiga ada dunia modern menghadapi krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks dunia modern, masyarakat global tengah menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan ekonomi, kemiskinan, degradasi lingkungan, dan krisis sosial akibat orientasi pembangunan yang materialistik dan eksploitatif. Selanjutnya, SDGs 2015 dan ESG hadir untuk menatap pembangunan berkelanjutan. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015 merumuskan SDGs sebagai agenda global untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. SDGs memuat 17 tujuan dan 169 target yang mencakupi bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan semangat utama Leave no one behind atau tidak meninggalkan siapapun dalam proses pembangunan. Sejalan dengan SDGs, dunia bisnis dengan keuangan juga memperkenalkan paradigma ESG sebagai instrumen untuk mengukur tanggung jawab perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Dan yang terakhir, nilai-nilai dalam SDGs dan ESG memiliki keselarasan dengan Maqasid Al-Syariah. Yang pertama ialah prinsip Hifz al-Nafs, menjaga jiwa, sejalan dengan tujuan SDGs 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan. Dan yang kedua ada Hifz al-Aql atau menjaga akal, relevan dengan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas. Dan yang keempat ada Hifz al-Mal atau menjaga harta, terkait dengan SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Hifz al-Nas menjaga keturunan, bersinggungan dengan SDG 5 tentang kesetaraan gender dan perlindungan keluarga. Bahkan konsep Hifz al-Din atau menjaga agama dapat diidentifikasikan sebagai nilai moral dan spiritual yang membimbing arah pembangunan agar tidak kehilangan dimensi etikanya. Baiklah, di sini terdapat 3 konsep Maqasid Al-Syariah. Yang pertama, Maqasid Al-Syariah merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan atau maslahat dan pencegahan kemudaratan atau mafsadah dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, kata maqasid berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah bermakna jalan menuju sumber air, yang kemudian dimaknai dengan jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Selanjutnya ada 5 tujuan pokok atau al-daruriyat al-khamsah. Yang pertama, Hifz al-Din, menjaga agama. Yang kedua, Hifz al-Nafs, menjaga akal. Yang ketiga, Hifz al-Aql, menjaga akal. Dan yang keempat, Hifz al-Nas, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, Hifz al-Mal, menjaga harta. Yang pertama ada Hifz al-Din, menjaga agama.
bertujuan memastikan kebebasan beragama, menjaga moralitas, dan menegakkan nilai spiritual sebagai dasar kehidupan manusia. Dan yang kedua ada hifz al-nafs, menjaga jiwa, yang menuntut perlindungan terhadap hak hidup, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan individu. Dan yang ketiga ada hifz al-aql, menjaga akal, yang mendorong pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelarangan hal-hal yang merusak akal seperti narkotika dan alkohol. Yang keempat, hifz al-nasl, menjaga keturunan, yang meliputi upaya menjaga kehormatan keluarga, kesetaraan gender, dan pendidikan generasi masa depan. Dan yang terakhir ada hifz al-mal, menjaga harta, yang mengatur keadilan ekonomi, kepemilikan yang sah, serta pelanggaran praktik riba dan penipuan. Kelima prinsip ini menjadi pijakan etis dalam seluruh kebijakan publik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks kontemporer, makosid tidak hanya diterapkan dalam hukum fikih, tetapi juga menjadi dasar konseptual dalam kebijakan ekonomi syariah, tata kelola pemerintahan Islam, hingga pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya SDGs, Agenda Global PBB 2015, yaitu ada 17 tujuan dan 169 target. Ada 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berdasarkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat tercapai jika keseimbangan antara ketiga dimensi tersebut terjaga. Dalam kerangka Islam, keseimbangan ini sejalan dengan prinsip mizan atau keseimbangan yang ditegaskan dalam Al-Quran, yang berarti langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan ketimbangan atau keadilan dan keseimbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-8. Selanjutnya, kesejajaran SDGs dan makosid. Yang pertama SDG 1, no poverty, dan yang kedua zero hunger. Selaras dengan prinsip hifz al-mal, menjaga harta, dan hifz al-nafs, menjaga jiwa, Islam sangat menekankan pembatasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menegaskan pentingnya keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang merata, sebagaimana tujuan SDGs
indikator keberlanjutan yang digunakan oleh perusahaan dan lembaga keuangan untuk menilai dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Aspek environmental atau lingkungan menegakkan tanggung jawab terhadap alam. Islam mengajarkan prinsip khalifa fil ard atau manusia sebagai penjaga bumi, serta melarang perusakan lingkungan. Yang kedua, aspek sosial menuntut perilaku adil terhadap masyarakat, kesetaraan dan kesejahteraan karyawan. Prinsip adil dan ihsan atau kebaikan adalah inti dari etika sosial Islam. Dan yang terakhir ada aspek governance atau tata kelola, menuntut transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi. Konsep hisbah dalam Islam sudah lama menegaskan pentingnya pengawasan moral dalam tata kelola. Dari sisi ini, ESG dapat dianggap sebagai turunan modern dari maqasid al-syariah, khususnya dalam dimensi hifz al-bi'ah atau menjaga lingkungan, yang kini diakui oleh ulama kontemporer. Baiklah, selanjutnya integrasi maqasid dengan SDGs dan ESG. Tidak hanya dimaksudkan untuk mencari titik temu teoritis, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan, tata kelola, dan perilaku sosial ekonomi. Dalam konteks ini, maqasid berfungsi sebagai paradigma yang mengarahkan setiap aspek pembangunan agar tetap berpihak pada kemaslahatan manusia dan lingkungan. Baiklah, terdapat 3 integrasi praktis. Yang pertama ialah kebijakan ekonomi syariah. Kebijakan ekonomi syariah merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan maqasid al-syariah ke dalam praktik pembangunan yang berkeadilan. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif bukan hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai alat redistribusi ekonomi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapat. Dan yang kedua ada tata kelola lembaga keuangan syariah berbasis ESG. Integrasi maqasid al-syariah juga dapat diimplementasikan dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah, tetapi juga menjalankan prinsip good governance yang etis, transparan, dan berorientasi berkelanjutan. Pendekatan ESG dalam konteks lembaga keuangan syariah dapat diterjemahkan melalui penerapan prinsip maslahah atau kemanfaatan dan adil dalam setiap keputusan bisnis. Dan yang terakhir ialah pendidikan berbasis maqasid dan kesadaran global. Integrasi maqasid al-syariah dan SDGs dan ESG juga menuntut reformasi pada sektor pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika, berempati, dan bertanggung jawab secara global. Konsep pendidikan berbasis maqasid mendorong pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai berkelanjutan, kepedulian sosial, dan kesadaran ekologis. Melalui pendekatan ini, pendidikan menjadi sarana strategis untuk mencapai SDG 4, Quality Education, dan mendukung implementasi nilai-nilai ESG di tingkat individu. Seseorang yang memahami maqasid tidak akan melihat pembangunan semata sebagai proses material, tetapi sebagai ibadah kolektif dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Baiklah, di sini terdapat nilai tambah Islam terhadap ESG. ESG sekuler, fokus pada manusia dan alam, sedangkan ESG Islami berbasis maqasid tambahkan dimensi spiritual atau Allah sebagai pusat nilai. Dan yang kedua ada ESG sekuler, ukuran material dan etika, sedangkan ESG Islami ukuran moral dan ibadah. Dan yang terakhir ESG Scholar, akuntabilitas horizontal, dan ESG Islami, akuntabilitas vertikal dan horizontal. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung. Untuk kesimpulan materi kali ini, yaitu yang pertama maqasid al-syariah, SDGs dan ESG. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung. Untuk kesimpulan materi kali ini, yaitu yang pertama maqasid al-syariah, SDGs dan ESG memiliki tujuan sama,
kesejahteraan, dan keberlanjutan. Dan yang kedua, Makosyid memberi dimensi spiritual dan moral yang melengkapi SDGs dan ESG. Dan yang terakhir ialah integrasi ketiganya melahirkan model pembangunan Islam yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.